terlebih pada hari ini, Senin 7 September 2020, kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadat pembukaan BKSN tahun 2020 dengan tema Menjadi Saudara yang Adil di Masa Pandemi. Kitab suci pedoman hidup kita sehari-hari sungguh luar biasa. Gereja juga memberi perhatian khusus bagi umatnya untuk membaca, memahami, merenungkan, dan mengamalkan kitab suci sebagai pedoman hidup kita, orang Katolik, setiap tahun dalam satu bulan September. Dan bukan berarti hanya bulan September, tetapi sepanjang tahun. Memperjuangkan keadilan sosial bukanlah hal baru dalam tradisi Kristiani, melainkan bisa ditemukan akarnya dalam kitab suci. Perjuangan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera terus dikembangkan sejak kitab suci Perjanjian Lama maupun dalam ajaran Yesus sendiri yang tertuang dalam Perjanjian Baru. Usaha itu secara konsisten juga diperjuangkan oleh gereja sampai sekarang dan hingga akhir zaman. Dalam relasi Allah dengan umatnya, Allah menghendaki agar umat pilihannya selalu memiliki kepedulian kepada sesama sebagai perwujudan iman mereka kepada Allah. Perjuangan menegakkan keadilan tidak boleh kendur. Meski kita sekarang merasakan kesulitan hidup karena pandemi COVID-19, malahan justru sebaliknya, umat beriman adalah anak-anak Allah dari Bapa yang sama, diundang untuk semakin peka kepada sesamanya yang menderita. Ibu, bapak, guru, karyawan, dan anak-anak terkasih, marilah kita siapkan hati untuk melaksanakan ibadat pembukaan BKSN tahun ini 2020 dengan kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Siswa-siswi Strada Bakti Utama yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur karena boleh memasuki bulan baru, yaitu bulan September. Oleh Gereja Katolik di Indonesia, bulan September dijadikan sebagai bulan penghormatan kepada kitab suci. Bulan ini sebagai bulan kitab suci nasional. Pada saat ini, gereja dan bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka dari itu, secara khusus Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema BKSN tahun 2020 ini. Temanya adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita terlebih dahulu menyadari, mengakui segenap kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat dengan layak menerima sabdanya dalam ibadat ini. Mari kita berdoa. Saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada Orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita, dan semoga Ia berkenan menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu, maka kami, putra-putrimu, Engkau perkenankan untuk merayakan ibadat BKSN pada kesempatan hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dampingilah kami dalam ibadat ini, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu melalui kitab suci, sehingga kami putra-putrimu semakin mengenal Engkau, Bapa yang sangat baik dan Tuhan kami. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, ajarlah kami untuk menyadari betapa penting dan berharganya menjadi saudara yang adil bagi sesama. Semoga melalui ibadat ini kami semakin peka terhadap kepentingan bersama demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Korintus bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya selamat pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah." Di tengah, maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, Bapak Guru, karyawan perkumpulan Strada, serta anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak nampak, namun kuman di seberang lautan nampak atau kelihatan. Pepatah ini sebenarnya mau mengajak kita semua untuk tidak melihat kesalahan orang lain sekecil apapun. Kita mesti menyadari bahwa kita juga memiliki, kita semua mempunyai kesalahan. Maka jangan kita mudah menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah. Ada sebuah cerita. Di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga dengan anak tunggal mereka. Karena anak sematawayang, si anak cenderung hidup manja. Orang tuanya sering menasehati kebiasaannya yang kurang baik itu, terutama kebiasaan yang sering menyalahkan orang lain, entah itu kawan, entah itu saudara, atau orang tuanya sendiri. Anak itu pandai sekali mencari-cari, menunjukkan kesalahan orang lain. Bahkan terkadang hanya bertujuan hanya untuk mempermalukan yang berbuat salah itu. Pada suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya dan menyalahkan ayahnya karena ayahnya telah meletakkan ember sembarangan. Ayahnya mendengar kemudian berkata,
bukan salah ayah, bukan salah embernya. Mengapa? Karena ember tersebut setiap hari berada di situ. Ember itu selalu berada di tempatnya. Ini semua terjadi karena kamu kurang berhati-hati. Lalu dengan bersungut-sungut, si anak itu pergi begitu saja. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 7 tadi dikatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan. Nah, Injil ini mau mengajak kita supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi. Inilah kebiasaan kita setiap hari. Yang sering kita lakukan adalah mudah mempersalahkan orang lain. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi mengamati Yesus, apa yang ingin dilakukan. Karena ada aturan, tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabat. Mereka mengamati Yesus, jangan-jangan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka lebih mematuhi aturan hari Sabat daripada berbuat baik. Berbeda dengan Yesus. Yesus berusaha untuk berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit. Yesus datang kepada orang itu dan menyembuhkannya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini membuat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, semakin membenci Yesus dan berusaha untuk mempersalahkan Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu, ketika mereka berusaha mencari kesalahan Yesus, justru nama Yesus semakin terkenal karena karya keselamatan yang dibawa oleh orang-orang yang tersingkir, sakit, lemah, dan terpinggirkan. Dari cerita anak yang suka menyalahkan orang lain tersebut dan kisah orang Farisi, kita belajar untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita perlu melihat sesuatu yang positif daripada hanya sekedar menyalahkan orang lain. Karena kita sendiri memiliki kelemahan. Kita semua mempunyai kekurangan. Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita melihat kekurangan diri kita, kesalahan-kesalahan diri kita. Dan yang lebih utama adalah mari kita bertobat. Ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih semua, ini renungan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan, kita tanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin negara, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi para pemimpin negara kami, Bapak Presiden
dimanapun mereka berada dengan penuh sukacita. Dan berkatilah juga seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Berkatilah para pemimpin gereja kami ya Tuhan, berilah mereka selalu kesehatan, agar mereka dapat selalu meniru sikap Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Strada Bakti Utama, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk anak-anak kami siswa-siswi SD Strada Bakti Utama. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan dapat belajar dengan baik setiap harinya, meskipun mereka harus belajar dari rumah karena situasi kondisi COVID-19 saat ini. Dan mereka selalu tetap semangat maupun selalu sehat dalam belajar, dan mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi orang tua murid. Ya Bapa, berkatilah Bapak Ibu orang tua murid agar selalu sehat dan dapat mendampingi anak-anak saat mereka belajar di rumah dengan penuh sukacita dan penuh kesabaran. Kami mohon, doa bagi perkumpulan Strada beserta guru dan karyawan SD Strada Bakti Utama. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah perkumpulan Strada beserta guru dan karyawan agar dapat melayani anak didik dan orang tua dengan penuh sukacita dan penuh kesabaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa-doa permohonan kami. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun karena keterbatasan kami, sehingga kami belum mampu untuk mengungkapkan semuanya. Namun kami percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Mengerti, dan Engkau akan senantiasa mengabulkan setiap doa kami. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita satukan doa-doa yang telah kita sampaikan tadi dengan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami semua merayakan ibadat ini. Semoga dengan kegiatan ini Engkau berkenan memberkati kami dalam menyambut melaksanakan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini. Bukalah hati kami akan sabdamu yang akan selalu membimbing setiap hari. Terangilah kami, terangilah pikiran kami, sehingga kami senantiasa tekun mendengarkan, melaksanakan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga
kami semakin tumbuh dalam iman kepadamu, mampu menjadi saudara bagi sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Kiranya kami semakin menyadari kesalahan dan dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini semakin dimampukan dalam menjalankan bulan kitab suci nasional. Siap sedia menjadi saudara yang adil bagi sesama, siap melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian ibadah kita pada kesempatan ini sudah selesai. Marilah kita semakin mengatakan cinta kasih Allah dengan kata dan perbuatan kita masing-masing, agar kita semua menikmati damai Tuhan. Dalam Bapa, guru dan karyawan serta anak terkasih, terima kasih kita semua sudah mengawali ibadah pembukaan bulan kitab suci tahun 2020 hari ini. Semoga hari ini dan sampai seterusnya kita semakin rajin membaca, memahami, dan merenungkan serta mengamalkan kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berterima kasih kepada Allah karena senantiasa menyertai dan melimpahkan kasih